penampilan dasar mengajar, yang mana kami mengambil materi Al-Quran dan Hadis di kelas 5M. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sekali ya pagi hari ini. Ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat kali datang baru. Ini kita absen dulu ya. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Coba kita absen dulu. Ketua kelas kita buka Adi. Oh, coba kenapa ketua kelasnya? Gak tahu dari Budikan. Budikan. Semoga diberi kesehatan semuanya. Oke, kita absen dulu. Warga Hadir Ibu. Fatimah. Gak hadir Fatimah. Fatimah kenapa? Aktif. Atin. Terus Mahmud. Hadir. Oke, semua ya. Ya. Mulai pelajaran hari ini kita akan berdoa dulu. Ayo mari silakan ketua kelas saya nggak masuk. Jadi Wakil Bu. wakil Mas Haji. Mas Haji. Pimpin teman-temannya. Kita mulai pembelajaran, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, di sini siapa sih yang pernah disuruh untuk menjaga rahasia temannya? Saya. Sulit nggak menjaga rahasia itu? Pernah nggak ketemu orang sedikit? Nah, di sini kita akan menjelaskan, menerangkan tentang bagaimana cara menjaga amanah dan jujur itu. Sebelum itu, di sini Bu Guru akan memperlihatkan sebuah video tentang animasi jujur dan amanah. Silakan perhatikan ya. Aku masih kurang paham yang dijelaskan Bapak itu tadi. Coba tanya Om Google dulu kali ya. Oh, ternyata perilaku jujur bentuknya bukan hanya dalam perkataan saja, tetapi juga perbuatan. Begitu rupanya. Bro, buruan. Iya, sebentar. Bro, kamu tadi waktu di kantin makan bakwan 5 biji kan? Iya, emang kenapa bro? Kenapa bayarnya cuma 2? Kamu nggak jujur bro. Kamu nggak dengerin penjelasan guru agama baik-baik. Jujur itu hanya dalam perkataan. Aku tadi lihat kamu ketiduran di kelas waktu Bapak menjelaskan tentang kejujuran. Jangan ngeles bro. Jadi penjelasan yang kamu dengar itu belum selesai. Tadi aku juga browsing di internet untuk memastikan. Terus aku harus ngapain bro? Aku malu kalau harus mengakuinya sama wak kantin. Kenapa harus malu bro? Kita kan udah belajar tentang amanah. Jadi kita harus berani bertanggung jawab. Aha, gimana kalau besok kamu aku temenin untuk temui wak kantin? Hah? Oke bro. Nah, sudah selesai kan nonton videonya? Ya, sudah. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari video tadi di atas? Baiklah. Ya. Baiklah? Oh, baik. Silakan Baiklah. Tentang amanah dan jujur. Ya Bu. Nah, benar sekali seperti yang disampaikan oleh Adita tadi ya. Nah, video tadi itu menjelaskan tentang kejujuran dan tentang amanah. Nah, seperti apa sih kejujuran dan amanah itu? Hari ini kita akan belajar mengenai Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3 dan hadis tentang amanah. Nah, tujuannya kita untuk apa sih belajar ini? Untuk membaca dan menghafal Quran surat Al-Ma'un ayat
1-3 dan hadis tentang amanah. Yang kedua menjelaskan isi kandungan Quran, surat Al-Maun dan hadis tentang amanah. Dan yang ketiga memberikan contoh sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir menunjukkan perilaku jujur dan dapat dipercaya. Next. Nah, ini adalah Quran surat Al-Maun ayat 1-3, dibaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, tadi kan kita sudah membaca Quran surat Al-Maun ayat 1-3. Sekarang Wardah, silakan dibaca terjemah Quran surat Al-Maun 1-3. Yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan yang terakhir, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, dari terjemahan tersebut maknanya yaitu orang yang tidak peduli pada sesama dianggap sebagai orang yang mendustakan agama. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Bisa. Lanjut. Nah, di tentang amanah, Ika silakan dibaca. Hadis riwayat Ahmad, artinya tidak beriman orang yang tidak amanah dan tidak beragama orang yang tidak menepati janji. Nah, jadi anak-anak dari hadis tersebut orang yang tidak beriman adalah orang yang tidak amanah dan tidak beragama, orang yang tidak menepati janji. Jadi orang yang tidak menepati janji, orang yang tidak amanah itu dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Lanjut. Nah, sekarang apa itu amanah? Ada yang tahu? Apa? Tahu, Bu. Tapi menjaga janji, Najib. Jadi menjaga amanah. Oh iya. Amanah itu apa? Amanah Nasib. dititipin barang. Oh iya. Oke. Kita. Oke, melakukan apapun yang diperintahkan, Bu. Oke, melakukan apapun yang diperintahkan. Amanah ya. Oke. Jadi beberapa jawaban tersebut benar. Namun next. Nah, amanah itu secara bahasa berasal dari kata aminah yang berarti percaya atau kepercayaan. Amanah itu apa, anak-anak? Percaya atau kepercayaan? Amanah itu apa, anak-anak? Secara istilah, amanah itu adalah sikap bisa dipercaya seperti yang dikatakan Mas Nabil tadi, menjaga janji, terus Mbak Ita tadi melakukan sesuatu yang tidak diamanahkan seperti itu. Next. Nah, sekarang waktunya kita berdiskusi. Sekarang Ibu mau kalian keluarkan satu lembar kertas dan tulis apa saja 3 contoh sikap amanah yang pernah kalian lakukan dan 3 contoh sikap tidak amanah yang tidak boleh dilakukan. Bisa dipahami? Jadi sikap amanah itu seperti tidak mencontek, terus berkata jujur, menjaga lisan. Nah, anak-anak sekalian, tadi kan kita sudah belajar apa itu amanah. Nah, bagaimana contoh-contoh amanah. Jadi ada Quran surat Al-Maun, ada juga hadisnya. Sekarang kita waktunya untuk kuis. Nah, wow. Ayo didiskusikan sama kelompoknya. Waktu nih, Pak. Apa bersikap amanah adalah Ayo, Bu. ini. Oke.
C ya, C. Hari. Siapa mau maju? Ayo, tadi. Nomor 1. Itu coba. Orang yang itu mana termasuk orang yang Ayo, mana jawab? Yang C, Bu. Ayo. C. Ya, jawab maju. Jawabannya yang A. Tepuk jempol. Oke, kira-kira udah paham semua belum dengan penjelasan ini tadi? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Jadi Bapak di sini akan membacakan kesimpulan. Yang pertama ini Al-Quran surah Al-Maun mengajarkan kita agar tidak menjadi orang yang hanya mementingkan ibadah lahir, tapi mengabaikan tanggung jawab sosial seperti menolong anak yatim dan orang miskin. Oke, yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa iman seseorang yang tidak sempurna jika tidak menjaga amanah. Jadi kalau misalnya kita sebagai umat Muslim ataupun umatnya Nabi Muhammad yang tidak amanah ataupun sering berbohong, itu sama saja kita tidak sempurna imannya. Oke, yang tiga, amanah artinya dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, dan juga tanggung jawab. Oke. Yang keempat, menjadi anak yang amanah berarti jujur, melaksanakan tugas dengan baik dan tidak mengkhianati kepercayaan. Yang kelima, sikap amanah perlu diterapkan setiap hari, baik di rumah, di lingkungan, di masyarakat, sekolah maupun di rumah kalian ataupun lingkungan sekitar. Oke, karena anak-anak sudah paham semuanya, Bapak ingin ngasih tugas untuk anak-anak semuanya untuk pertemuan yang akan datang. Jadi setiap dari kalian harus menulis sikap amanah apa saja yang telah kalian lakukan di dalam keseharian kalian untuk seminggu ke depan. Nah, insya Allah seminggu yang akan datang Bapak akan cek dan lihat tugas kalian satu persatu, kira-kira mana saja yang dari kalian itu memang benar-benar menekuni Quran surah Al-Maun dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya cukupkan pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran hari ini kita menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita dan kehidupan sehari-hari kita. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.